Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Universitas Negeri Malang yang terdiri dari Tasya Khairunisa, Eva Indra Sofiana, dan Runing Fikriya Syarifah akan mempresentasikan gagasan kami yang berjudul Invisible Groundwater Machine sebagai Forest Fire Mitigate di Gunung Arjuno. Pertama-tama di sini saya Tasya Khairunisa akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Berdasarkan kondisi ideal Gunung Arjuno dapat kita tinjau dari 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kondisi geografis yang mendukung. Yang kedua adalah keragaman biodiversitas. Dan yang ketiga adalah salah satu daerah konservasi milik Kota Wisata Batu. Gunung Arjuno merupakan gunung yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dengan unit pengelolanya yaitu UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Berdasarkan kondisi geografis yang dimiliki Gunung Arjuno, dapat diketahui bahwa gunung ini memiliki topografi dan biodiversitas yang beragam, serta sumber mata air yang melimpah. Selanjutnya adalah permasalahan kebakaran hutan di Gunung Arjuno. Yang pertama adalah terjadinya musim kemarau panjang dan aktivitas perburuan liar. Yang kedua adalah ketinggian titik api berada di 2800 mdpl dengan kemiringan 70 derajat. Yang ketiga adalah hutan lindung Gunung Arjuno seluas 175 hektar hangus terbakar api. Pada periode bulan Juli hingga Oktober 2019, Kota Batu dan Kabupaten Malang sedang mengalami musim kemarau panjang, sehingga terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan secara drastis. Peningkatan titik karhutla ini disebabkan oleh pemanasan global dan kondisi cuaca yang relatif kering, sehingga mengakibatkan ranting pohon di dalam hutan rentan terbakar ketika mengalami pergesekan. Di sisi lain, faktor manusia juga memicu terjadinya kebakaran hutan di Gunung Arjuno, di mana masyarakat sekitar Gunung Arjuno sering melakukan aktivitas perburuan liar dengan teknik bakar hutan. Titik api pertama kali diketahui di wilayah Curah Seriti, namun akibat keterlambatan pemadaman, api menyebar hingga ke Blok Sawahan Ringgit dan Blok Kumandar yang berada di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dengan ketinggian titik api yang berada di 2800 mdpl dan kemiringan 70 derajat, menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik api tersebut dan melakukan pemadaman. Akibat dari kebakaran hutan Gunung Arjuno ini tentu menimbulkan kerugian secara ekosistem, di mana Gunung Arjuno yang berperan sebagai hutan lindung mengalami deforestasi yang mengancam kelestarian flora fauna, kemudian mengganggu proses infiltrasi. Permasalahan kebakaran hutan di Gunung Arjuno diperkuat dengan data peta Inaris milik BNPB yang memperlihatkan bahwa bahaya dan risiko bencana kebakaran hutan di Gunung Arjuno berada pada tingkatan sedang hingga tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja Invisible Groundwater Machine, dan yang kedua adalah bagaimana peran Invisible Groundwater Machine dalam meminimalisir dampak karhutla di Gunung Arjuno. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan terbakarnya kawasan hutan akibat pembakaran dari proses alamiah ataupun unsur kesengajaan dari aktivitas manusia sehingga menimbulkan bahaya dan risiko bencana. Selanjutnya adalah sensor termal. Titik panas merupakan suatu indikator penyebab terjadinya kebakaran hutan, di mana suhu permukaan relatif lebih tinggi dibandingkan suhu di sekitarnya. Suhu titik panas dapat dihasilkan berdasarkan nilai suhu kecerahan atau brightness temperature yang ditangkap oleh sensor pada satelit. Satelit akan mengidentifikasikan suatu piksel sebagai hotspot apabila piksel tersebut memiliki suhu lebih dari 3300 K. Selanjutnya adalah teknologi pompa. Dalam mengeksplor ketersediaan air di bawah tanah dibutuhkan mekanisme yang komplit berupa teknologi pompa. Salah satunya adalah pompa hidram. Prinsip kerja pipa hidram otomatik ini merupakan proses perubahan energi kinetis aliran air menjadi tekanan dinamik, sebagai akibatnya menimbulkan efek palu air sehingga terjadi tekanan yang tinggi di dalam pipa. Solusi yang pernah ditawarkan untuk mengatasi kebakaran hutan di Gunung Arjuno diantaranya yaitu upaya represif pertama yang dilakukan oleh BPBD Kota Batu adalah melakukan pemadaman manual melalui metode gebyok, yaitu dengan cara memukul-mukul semak yang terbakar api menggunakan alat cangkul. Dirasa pemadaman manual tidak efektif, Pemda Jawa Timur bekerja sama dengan BPBD Malang Raya dan TNI AU Abdurrahman Saleh untuk melakukan waterbombing. Waterbombing adalah penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter guna memadamkan titik api kebakaran yang sulit dijangkau.
Namun, waterbombing ini juga tidak bisa diterapkan di segala waktu, mengingat cuaca yang selalu berubah-ubah, serta pengoperasian waterbombing yang membutuhkan biaya cukup mahal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah sumber dan jenis data. Sumber yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini merupakan literatur kepustakaan yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi maupun tesis. Sedangkan data resmi yang digunakan adalah data milik BNPB Jawa Timur, BPBD Malang Raya, BMKG, dan literatur berita. Jenis data yang diperoleh adalah variatif, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka, di mana penulis mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik studi kasus yang dibahas dalam penyusunan karya tulis ini. Untuk analisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif argumentatif. Data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan diurutkan sesuai dengan topik kajian agar runtut. Kemudian dilakukan desain gagasan yang didasarkan pada metode research and development, yang terdiri dari analisis permasalahan, kemudian penentuan solusi yang didasarkan pada desain dan teori-teori yang ada, kemudian validasi desain, dan penyusunan karya tulis ilmiah berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara sistematis dan rasional. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada rumusan masalah, tujuan penulisan dan pembahasan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan. Kesimpulan dapat ditarik setelah mempresentasikan pokok bahasan dari karya tulis ini, serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Baik, saya Eva Indra Sofiana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Invisible Groundwater Machine. Invisible Groundwater Machine merupakan sebuah instrumen yang terdiri dari komponen tertentu dan berfungsi untuk memadamkan api yang dapat menimbulkan karhutla di Gunung Arjuna. Sistem ini terdapat atau diletakkan di bawah permukaan tanah dan diintegrasikan dengan air tanah yang berfungsi untuk memadamkan api yang dapat menimbulkan karhutla di Gunung Arjuna. Kemudian, sistem Invisible Groundwater Machine terdiri dari beberapa komponen tertentu. Yang pertama adalah Measure Stream Stage, lalu Early Warning System, sensor thermal yang terintegrasi dengan teknologi penginderaan jauh, lalu pompa, panel surya, dan pipa serta air tanah. Terdapat beberapa cara kerja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Invisible Groundwater Machine. Yang pertama adalah dengan meletakkan sistem Invisible Groundwater Machine pada beberapa titik tertentu, yaitu di sekitar sumber mata air Ngesong 1, Ngesong 2, Banyuning, dan Gemulo. Nah, kenapa harus diletakkan di beberapa tempat tersebut? Karena mata air yang terletak di sumber mata air Ngesong 1, Ngesong 2, Gemulo, dan Banyuning memiliki debit yang cukup besar, sehingga tidak akan mengganggu kondisi hidrologi yang terdapat di Gunung Arjuna. Nah, setelah meletakkan Invisible Groundwater System, maka ketika sinar matahari datang akan ditangkap oleh panel surya. Panel surya tersebut akan menyalurkan pada pompa yang nantinya akan diubah menjadi tenaga yang dapat menggerakkan pompa ketika terjadi kebakaran hutan. Lalu, ketika terjadi kebakaran hutan atau ketika sensor thermal mendeteksi bahwa telah terdapat hotspot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran hutan, maka akan disalurkan informasi tersebut pada pompa, sehingga pompa akan bergerak dan menekan air tanah agar dapat sampai dan memadamkan api yang berada di permukaan tanah Gunung Arjuna. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang langkah strategis dalam pengimplementasian Invisible Groundwater Machine. Yang pertama adalah dengan melakukan studi lokasi. Dapat diketahui bahwa Gunung Arjuna memiliki kondisi fisik yang berbeda, baik dari sisi geologis yang berkaitan dengan resistensi batuan, kemudian yang kedua adalah kondisi hidrologi, sehingga agar kita dapat menghasilkan suatu fungsi yang optimal yang dimiliki oleh Invisible Groundwater Machine, kita harus menentukan lokasi yang tepat. Kemudian setelah kita menentukan lokasi, langkah selanjutnya adalah kita harus menyampaikan gagasan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, karena Gunung Arjuna terletak
dan dinaungi oleh Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang ketiga adalah penetapan regulasi. Karena dengan adanya regulasi, maka dalam pelaksanaan akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan tentang Invisible Groundwater Management, baik dari segi anggaran maupun dari segi pelaksanaan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan melakukan atau merencanakan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam Invisible Groundwater Management, baik dari segi anggaran maupun segi koordinasi dengan masyarakat sekitar. Lalu yang selanjutnya adalah dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu dengan BNPB, BMKG, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dinas pariwisata, dan kepolisian hutan. Dan yang terakhir adalah dengan merealisasikan Invisible Groundwater Management. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pengimplementasian Invisible Groundwater Management. Yang pertama, pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu berwenang dalam menetapkan, mengesahkan, serta menindaklanjuti regulasi yang berkaitan dengan implementasi gagasan Invisible Groundwater Management. Dalam mengimplementasikan Invisible Groundwater Management, pemerintah Kota Batu berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menentukan lokasi strategis penempatan Invisible Groundwater Management. Selain itu, juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar penggunaannya selaras dengan keberlanjutan ekologi kawasan Gunung Arjuna. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD berperan dalam melakukan pengelolaan informasi secara akurat dalam penanggulangan bencana, khususnya pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berperan dalam menyediakan prasarana berupa alat penginderaan jauh yang dilengkapi dengan sensor elektromagnetik sehingga dapat mendeteksi secara akurat lokasi terjadinya hotspot. 4. Polisi hutan. Polisi hutan bertugas dalam melakukan pengecekan lokasi hotspot serta menerima informasi berupa sirine yang berasal dari sistem Invisible Groundwater Management. 5. UPTD Balai Pengujian Mutu Barang berperan pada tahap evaluasi penggunaan alat sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian dalam pengoperasian alat dapat dilakukan penindakan lebih lanjut. 6. Dinas Pekerjaan Umum berkontribusi pada tahap konstruksi dan pemasangan komponen Invisible Groundwater Management. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat berkontribusi dalam manajemen fungsi hutan sehingga kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu peran Invisible Groundwater Management. Adanya integrasi antara water pumping, early warning system, dan sensor thermal yang bekerja secara real time memberikan efektivitas waktu dalam memadamkan api sehingga dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Gunung Arjuna. Selain itu dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana baik dari pihak masyarakat maupun pengelola wisata kawasan Gunung Arjuna. Adapun yang dapat disimpulkan dari pemaparan inovasi teknologi ini, Invisible Groundwater Management merupakan inovasi teknologi yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu water pumping yang berfungsi untuk memompa dan mengalirkan air tanah, serta sistem penginderaan jauh yang bekerja secara real time. Penggunaan inovasi ini bertujuan agar upaya mitigasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara cepat. Pengimplementasian inovasi ini dilakukan secara bertahap serta melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, BPBD, BMKG, polisi hutan, dinas pekerjaan umum, dan masyarakat. Adapun saran yang dapat inovasi ini, yang pertama, pemaksimalan penggunaan Invisible Groundwater Management bagi para pengelola kawasan wisata Gunung Arjuna. Kedua, pengembangan Invisible Groundwater Management harus didukung pemerintah dalam hal pemberian insentif, pendampingan, serta sosialisasi pengaplikasian inovasi ini. Sekian dari paparan inovasi teknologi Invisible Groundwater Management. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.